Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, perkenalkan, saya Rahmayani dengan NPM 18010077 akan menyampaikan proposal penelitian eksperimen saya yang saya beri judul Pengaruh Penerapan Model Discovery Learning terhadap hasil belajar siswa kelas 11 SMA Negeri 1 Siberut Utara tahun pelajaran 2019-2020. Yang pertama itu latar belakang. Berdasarkan wawancara yang dilakukan dengan guru bidang studi biologi di SMA Negeri 1 Siberut Utara, didapatkan informasi bahwa di sekolah tersebut menggunakan kurikulum 2013. Dalam proses pembelajaran, guru menggunakan pendekatan saintifik, metode ceramah, dan menggunakan media buku biologi kelas 11 dan papan tulis. Sehingga dalam hal ini, siswa cenderung pasif dan tidak termotivasi dalam belajar. Guru juga menerapkan metode diskusi antar siswa, di mana siswa disuruh duduk berkelompok tetapi banyak siswa yang tidak mau untuk menjawab ataupun memberikan pertanyaan serta tanggapan selama pembelajaran berlangsung. Hanya beberapa orang yang berani mengemukakan pendapatnya, sehingga masih banyak siswa yang kurang memahami materi. Salah satu solusi yang bisa untuk mengatasi permasalahan yang ada di SMA Negeri 1 Siberut Utara dalam meningkatkan hasil belajar siswa adalah dengan menciptakan suasana belajar yang dapat menarik perhatian dan membuat siswa tidak pasif dengan menerapkan berbagai model pembelajaran. Salah satu model pembelajaran yang bisa digunakan adalah model pembelajaran Discovery Learning. Yang kedua yaitu identifikasi masalah. Yang pertama, siswa cenderung pasif dan tidak termotivasi dalam kegiatan pembelajaran. Yang kedua, media yang digunakan guru tidak bervariasi. Guru hanya menggunakan media buku biologi kelas 11 dan papan tulis. Lalu yang ketiga, hasil belajar siswa masih relatif rendah, khususnya pada materi sistem ekspresi. Berikutnya itu batasan masalah. Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan dan diidentifikasi yang ditemukan, maka penulis membatasi masalah yang akan diteliti dalam penelitian adalah hasil belajar yang akan diteliti dalam penelitian ini berupa ranah afektif diperoleh dari hasil observasi, sikap dalam bentuk bekerja sama dan tanggung jawab. Ranah kognitif diperoleh melalui tes akhir berupa soal pilihan ganda. Ranah psikomotor berupa laporan. Yang berikutnya itu rumusan masalah. Berdasarkan batasan masalah, maka penulis memberikan rumusan masalahnya adalah apakah penerapan model Discovery Learning berpengaruh terhadap hasil belajar siswa kelas 11 SMA Negeri 1 Siberut Utara. Yang berikutnya yaitu tujuan penelitian. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui penerapan model Discovery Learning terhadap hasil belajar siswa kelas 11 SMA Negeri 1 Siberut Utara. Manfaat penelitian bagi siswa dapat mempermudah siswa dalam belajar biologi, terutama dalam materi sistem ekskresi dengan menggunakan model Discovery Learning. Bagi guru, dapat menambah pengetahuan guru mengenai model Discovery Learning dan dapat mengaplikasikan model tersebut dalam kegiatan pembelajaran. Sedangkan bagi peneliti, agar mendapatkan pengalaman dengan menerapkan model Discovery Learning dalam proses pembelajaran yang dapat meningkatkan prestasi belajar biologi pada peserta didik. Yang kedua yaitu kajian teori. Di sini yang saya bahas pada bab 2 atau pada kajian teori yaitu yang pertama proses pembelajaran, yang kedua model pembelajaran, yang ketiga model pembelajaran Discovery Learning, serta yang keempat media video. Yang berikutnya itu kerangka pikir, di mana kerangka pikirnya itu yang pertama proses pembelajaran, lalu terjadi interaksi antara guru dan siswa. Lalu permasalahan yang timbul yaitu siswa cenderung pasif dan tidak termotivasi dalam kegiatan pembelajaran. Media yang digunakan guru tidak bervariasi. Guru hanya menggunakan media buku biologi kelas 11 dan papan tulis. Hasil belajar siswa masih relatif rendah, khususnya pada materi sistem ekspresi. Solusi yaitu pada kelas eksperimen menggunakan model Discovery Learning disertai video, sedangkan pada kelas kontrol menggunakan pendekatan saintifik. Yang berikutnya yaitu metodologi penelitian. Yang pertama, tempat dan waktu penelitian. Penelitian ini dilaksanakan di semester genap pada bulan Oktober di SMA Negeri 1 Siberut Utara tahun pelajaran 2019-2020.
Yang berikutnya itu jenis penelitian. Jenis penelitian ini adalah penelitian eksperimen. Penelitian ini menggunakan dua kelas sampel, yaitu kelas eksperimen dan kelas kontrol. Kelas eksperimen adalah kelas yang diberi perlakuan, yaitu model pembelajaran discovery learning, sedangkan kelas kontrol proses pembelajarannya dengan menggunakan pendekatan saintifik. Yang berikutnya itu rancangan penelitian. Pada penelitian ini, rancangan penelitian yang digunakan adalah Randomized Control Group Post-Test Only Design, di mana desain ini menggunakan pemilihan subjek secara acak dan melibatkan dua kelompok subjek atau kelompok eksperimen dan kontrol tanpa pretest. Yang berikutnya itu populasi dan sampel. Populasi adalah keseluruhan objek yang akan diteliti. Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh siswa kelas 11 semester 2 SMA Negeri 1 Siberut Utara tahun pelajaran 2019-2020 yang terdiri dari 4 kelas. Sedangkan nilai ulangan harian materi sistem pencernaan pada semester genap kelas 11 SMA Negeri 1 Siberut Utara tahun pelajaran 2019-2020 dapat dilihat dari PPT yang telah ditampilkan. Yang berikutnya yaitu sampel. Penelitian ini menggunakan dua kelas sampel. Teknik pengambilan sampel yang akan dipakai dalam penelitian ini adalah teknik purposive sampling dengan kriteria nilai yang sama atau mendekati sama. Adapun langkah-langkah dalam pengambilan dua kelas sampel yaitu berikut ini. Yang pertama, mengumpulkan data nilai ulangan harian siswa pada materi sistem pencernaan kelas 11 SMA Negeri 1 Siberut Utara tahun pelajaran 2019-2020. Yang kedua, berdasarkan nilai rata-rata tersebut dipilih dua kelas yang memiliki rata-rata sama atau mendekati sama sebagai kelas sampel. Yang ketiga, setelah itu kedua kelas diacak dan kelas yang terambil pertama ditetapkan sebagai kelas eksperimen dan yang terambil kedua sebagai kelas kontrol. Yang berikutnya yaitu variabel dan data. Dalam penelitian ini menggunakan dua variabel, yaitu yang pertama, variabel bebas dalam penelitian ini adalah penerapan model pembelajaran discovery learning disertai media video di kelas eksperimen. Yang kedua, variabel terikat dalam penelitian ini adalah hasil belajar siswa berupa nilai yang diperoleh setelah melakukan tes di akhir penelitian. Sedangkan data adalah informasi yang akan diolah yang diperlukan untuk menguji hipotesis atau untuk menjawab pertanyaan penelitian. Data yang lazim digunakan adalah berdasarkan sumber data, yaitu data primer dan data sekunder. Data primer adalah data yang diambil langsung dari sampel, dapat diperoleh dari penilaian ranah afektif, kognitif, dan psikomotor. Ranah afektif diperoleh dari lembar observasi siswa, kognitif berupa tes akhir, dan psikomotor berupa laporan yang bersumber dari kelas 11 semester 2 SMA Negeri 1 Siberut Utara tahun ajaran 2019-2020 yang terpilih sebagai sampel. Sedangkan data sekunder adalah data yang diambil dari sumber yang telah ada. Dalam penelitian ini yang diambil adalah data tentang jumlah siswa kelas 11 MIPA dan hasil belajar siswa yang menjadi populasi penelitian yang terdaftar pada tahun pelajaran 2019-2020. Yang berikut yaitu prosedur penelitian. Adapun prosedur penelitian yang dilakukan adalah sebagai berikut. Yang pertama itu tahap persiapan. Pada tahap persiapan yang dilakukan adalah melakukan observasi ke sekolah guna melihat proses pembelajaran yang ditetapkan dalam kelas, meminta data nilai ulangan harian siswa pada materi sistem ekskresi kelas 11 tahun pelajaran 2019-2020, menentukan jadwal penelitian pada semester 2 tahun pelajaran 2019-2020, mempersiapkan surat izin penelitian, mencari buku sumber, membuat rancangan penelitian dan menentukan populasi dan sampel, menentukan kelas eksperimen dan kelas kontrol, menyusun perangkat pembelajaran, mengumpulkan media pembelajaran atau video, membuat kisi-kisi soal, membuat soal sesuai dengan kisi-kisi soal, dan melakukan uji coba soal, lalu menentukan pembagian kelompok pada kelas eksperimen. Sedangkan untuk instrumen penelitian yang untuk ranah afektif, instrumen penelitian ranah afektif berupa lembar observasi. Pada ranah ini yang dinilai adalah afektif atau perilaku siswa selama pembelajaran berlangsung. Setiap pertemuan yang dinilai oleh observer, aspek yang dinilai diberi skor 1, 2, 3, dan 4.
Sedangkan untuk ranah kognitif, jenis instrumen penelitian ranah kognitif yang digunakan dalam penelitian ini tes tertulis berupa soal dalam bentuk pilihan ganda dengan 5 option. Sedangkan untuk ranah psikomotorik, instrumen penilaian ranah psikomotor berupa penilaian produk. Pada ranah ini yang dinilai adalah penilaian produk yang dilakukan melalui laporan hasil diskusi kelompok dan hasil analisis. Aspek yang dinilai diberi skor 1, 2, 3, dan 4. Teknik analisis data. Teknik analisis data ranah afektif dilakukan dengan menentukan respon siswa terhadap pembelajaran yang berlangsung. Setelah itu, dilakukan uji hipotesis di mana sebelumnya dilakukan uji normalitas dan uji homogenitas. Menurut Kunandar 2013 halaman 308, menentukan nilai sikap atau respon siswa terhadap pembelajaran, maka rumus yang digunakan sebagai berikut, yaitu nilai akhir sama dengan skor perolehan per skor maksimal dikali 100. Sedangkan untuk kriteria penilaian ranah afektif, untuk rentang nilai 86 sampai 100 itu predikat sangat baik atau A. Rentang nilai 71 sampai 85 predikat baik atau untuk rentang nilai 56 sampai 70 predikat cukup. Sedangkan rentang nilai kurang dari 56 itu predikat kurang. Untuk teknik analisis data. Teknik analisis data ranah afektif dilakukan dengan menentukan respon siswa terhadap pembelajaran yang berlangsung. Setelah itu, dilakukan uji hipotesis di mana sebelumnya dilakukan uji normalitas dan uji homogenitas. Menurut Kunandar 2013 halaman 308, menentukan nilai sikap atau respon siswa terhadap pembelajaran, maka rumus yang digunakan sebagai berikut, yaitu nilai akhir sama dengan skor perolehan per skor maksimal dikali 100. Sedangkan untuk kriteria penilaian ranah afektif, untuk rentang nilai 86 sampai 100 itu predikat sangat baik atau A. Rentang nilai 71 sampai 85 predikat baik atau untuk rentang nilai 56 sampai 70 predikat cukup. Sedangkan rentang nilai kurang dari 56 itu predikat kurang. Untuk ranah kognitif, yang pertama uji normalitas. Uji normalitas bertujuan untuk melihat apakah data berasal dari populasi yang berdistribusi normal, memakai uji Lilliford. Yang kedua, uji homogenitas. Uji homogenitas bertujuan untuk melihat apakah kedua kelas sampel mempunyai varians yang homogen atau tidak. Untuk mengujinya dilakukan uji. Yang ketiga, uji hipotesis. Uji hipotesis bertujuan untuk mengetahui apakah hipotesis penelitian diterima atau ditolak. Sedangkan untuk ranah psikomotorik, teknik analisis data ranah psikomotor dilakukan dengan menilai laporan hasil diskusi pada materi yang diajarkan pada setiap kali pertemuan. Setelah itu dilakukan uji hipotesis, di mana sebelumnya dilakukan uji normalitas dan uji homogenitas. Rumus yang digunakan untuk menilai laporan hasil diskusi yaitu nilai akhir sama dengan skor perolehan per skor maksimal dikali 100. Baiklah, sekian presentasi dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.